Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul memilih laptop terbaik menggunakan metode AHP. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Brigita Jayani Toli dengan NIM 231184, yang kedua Insya Palinuan dengan NIM 231181. Kami akan membahas tentang konsep metode AHP. Metode AHP adalah sebuah konsep dalam cabang ilmu komputer yang sudah dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Adapun tahapan dalam metode AHP yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Studi kasus. Seorang mahasiswa jurusan Sistem Informasi mengalami kesulitan dalam memilih laptop yang paling terbaik untuk kebutuhan kuliah seperti pemrograman, desain grafis, dan pengolahan data. Tetapi karena banyaknya opsi laptop yang tersedia, sehingga perlu dipilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Ada 3 tahap identifikasi. Yang pertama, tujuan, memilih laptop terbaik. Yang kedua itu alternatif, ada 10 alternatif yang tersedia. Yang ketiga, kriteria. Ada 4 kriteria, yang pertama harga, yang kedua memori, yang ketiga ukuran layar, dan yang keempat berat. Tahap kedua, menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Pada tahap kedua, hierarki disusun dimulai pada tujuan pada level atas, yaitu memilih laptop terbaik, dan 4 kriteria dan 10 alternatif yang akan dinilai untuk masing-masing kriteria. Tahap ketiga, penilaian kriteria dan alternatif melalui perbandingan berpasangan. Mahasiswa lebih mengutamakan harga sebagai prioritas pertama, memori dan ukuran layar sebagai prioritas kedua, dan berat sebagai prioritas terakhir. Pernyataan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap kriteria dengan hasil perbandingan, di mana kriteria harga dengan harga adalah sama penting, maka diberi nilai 1. Kemudian, kriteria harga 2 lebih penting dari memori sehingga diberi nilai 5, dan sebaliknya. Maka nilai perbandingan antara memori dan harga adalah 1/5. Yang keempat, normalisasi matriks perbandingan berpasangan. Normalisasi matriks perbandingan berpasangan yaitu nilai perbandingan kemudian dinormalisasikan pada tahap keempat agar tabel nilai untuk setiap kriteria mudah dijumlahkan. Maka nilai perbandingan tersebut ditulis dalam bentuk desimal. Yang kelima, perbandingan berpasangan. Ini adalah hasil dari normalisasi matriks berpasangan, sehingga ditulis dalam bentuk desimal. Tahap kelima, menghitung nilai bobot kriteria. Hasil normalisasi matriks A disebut dengan A aksen, di mana diperoleh total bobot pada setiap entry yaitu 1. Untuk setiap baris 1 pada A aksen, kemudian dirata-ratakan jadi matriks W. Diperoleh dari jumlah semua entry pada baris tersebut dibagi dengan N banyaknya data. Hasil rata-rata setiap baris kemudian ditranspos sehingga diperoleh W transpos dalam satu baris. Tahap ke-6, mengukur konsistensi indeks. Untuk mengukur konsistensi indeks, nilai pada matriks A dikali bobot yang ditranspos sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Dan ini hasil bandingan untuk mengukur konsistensi indeks. Tahap yang ke-7, menghitung konsistensi indeks.
Tahap ini kita gunakan di mana ada rumus, yaitu jika konsistensi indeks dibagi indeks random kurang dari sama dengan 0,1, maka dikatakan cukup konsisten. Jika konsistensi indeks dibagi indeks random lebih dari 1, maka sangat tidak konsisten. Nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada nilai A dan diberikan sebagai nilai yang ada di dalam tabel. Tahap ke-8, uji konsistensi hierarki. Hasil dari perhitungan uji konsistensi hierarki yaitu 0,0625 dibagi 0,90, yaitu 0,0694, dan nilai ini kurang dari 0,1, sehingga matriks dianggap konsisten. Struktur hierarki kriteria. Bentuk hierarki dari informasi yang diperoleh. Tujuan itu memilih laptop terbaik. Dan di sini ada 4 kriteria dan 10 alternatif. 4 kriteria ini yang sudah memiliki bobot. Selanjutnya ada properti laptop seperti yang tersedia dalam tabel, yaitu ada 10 alternatif dan 4 kriteria dengan masing-masing nilai dari data kriteria. Tahap ke-9, membuat matriks perbandingan untuk kriteria harga. Matriks perbandingan berpasangan untuk harga diperoleh dari data harga setiap laptop. Sehingga di sini ada 10 alternatif yang memiliki masing-masing nilai perbandingan. Matriks perbandingan berpasangan untuk memori diperoleh dari data memori setiap laptop. Selanjutnya, matriks perbandingan berpasangan untuk ukuran layar diperoleh dari data ukuran layar setiap laptop. Dan yang keempat, matriks perbandingan berpasangan untuk berat laptop diperoleh dari data berat setiap laptop. Selanjutnya, tahap 10, normalisasi matriks perbandingan untuk kriteria harga. Di sini adalah hasil dari normalisasi masing-masing nilai perbandingan yang sudah dijelaskan pada tahap 9. Selanjutnya, tahap 11 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Insia Palinoan. Oke.
kesimpulan. Jadi dari hasil perhitungan di atas, maka tipe laptop yang direkomendasikan untuk dibeli yaitu tipe laptop G dengan merek Asus ZenBook 13 yang terdapat pada 7. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.